Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, kakak harap tidak menurunkan semangat kalian dalam belajar ya. Saya juga berharap kalian tidak cukup puas dengan nilai yang sudah diperoleh pada semester 1 kemarin. Sehingga di semester 2 ini, semoga kalian semua lebih rajin dalam mengerjakan tugas dan lebih meningkatkan semangat belajar kalian lagi. Semangat buat semuanya. Bab 1. Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di bab ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, perencanaan usaha kerajinan, sistem produksi kerajinan, perhitungan BEP usaha kerajinan, strategi promosi kerajinan, dan yang terakhir, laporan kegiatan usaha kerajinan. Namun di video kali ini hanya akan dibahas tentang perencanaan usaha kerajinan. Yuk kita simak. Indonesia, inilah negara kita yang memiliki alam yang begitu indah, yang mampu memanjakan setiap mata yang memandangnya. Namun, semua itu bisa rusak, salah satunya dengan sampah, yang sampai saat ini sampah masih banyak orang yang menyepelekannya. Alam yang begitu indah seakan sirna, karena tangan-tangan jahil manusia. Masih ada saja orang yang membuang sampah sembarangan. Tahukah kamu akibat membuang sampah sembarangan? Salah satunya yaitu mengumbat saluran air. Pencemaran tanah, dampak negatifnya tanah menjadi tidak subur. Dan pencemaran udara dan sumber penyakit. Bagi sebagian orang, kaleng bekas hanyalah sampah yang tidak memiliki nilai jual. Padahal, kaleng bekas masih bisa dimanfaatkan menjadi beragam dekorasi rumah yang unik. Daripada jadi sampah yang merugikan lingkungan, menjadi banjir, jadi pencemaran lingkungan, lebih baik dipoles aja biar menjadi bermanfaat. Kaleng bekas bisa menjadi hiasan ruangan yang indah. Kaleng bekas juga dapat didekorasi dan berfungsi sebagai hiasan. Jika didekorasi dengan benar dan brilian, kaleng bekas justru bisa berubah menjadi sesuatu yang enak dipandang mata. Kaleng bekas termasuk limbah berbentuk bangun ruang. Dan apa sih limbah berbentuk bangun ruang itu? Limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang, sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau keruangan. Limbah berbentuk bangun ruang. Apa sih itu limbah berbentuk bangun ruang? Limbah bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang, sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau keruangan. Nah, jadi di semester kemarin itu yang kita bahas adalah limbah bangun datar. Bedanya bangun datar dan bangun ruang, kalau bangun datar itu memiliki panjang dan lebar, sedangkan kalau bangun ruang memiliki panjang, lebar, dan volume atau ruang. Limbah berbentuk bangun ruang dapat berupa bangunan, berupa seperti kubus, bola, atau kotak. Dan contoh bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah botol, limbah kaleng, limbah kayu, balok, dan sebagainya. Dalam merencanakan sebuah usaha, ada 3 hal yang harus direncanakan. Yang pertama, ide dan peluang usaha. 2, sumber daya yang dibutuhkan. 3, perencanaan pemasaran usaha. Yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada banyak cara bagi wirausaha kerajinan untuk mengembangkan ide peluang usahanya. Di antaranya adalah memberikan kebebasan dan dorongan kreativitas kepada para perajin atau karyawannya. Pengembangan ide harus dilakukan secara terus-menerus agar wirausaha dapat memenangkan persaingan. Rencana usaha perlu juga dianalisis untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang mengakibatkan menghambat jalannya saat wirausaha.
Analisis usaha juga dapat digunakan untuk mencari strategi dalam berwirausaha, mencari dan memaksimalkan potensi yang ada agar menjadi wirausaha yang sukses. Untuk ide, zaman sekarang sebenarnya inspirasi sangat mudah untuk dicari di YouTube, Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya. Tinggal kitanya mau apa enggak untuk mencari dan mencobanya. Kesadaran membuang sampah pada tempatnya masih terbilang minim. Mungkin bisa dibuat seperti bank sampah, atau paling tidak sampah yang kita punya, yang kita miliki, kita buat menjadi sebuah kerajinan. Nah, selain itu, jika kerajinan yang kita buat itu menarik, lalu dijual ke pasaran dan menghasilkan keuntungan, kenapa tidak? Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor-faktor sumber daya yang mendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang antara lain faktor manusia, faktor keuangan, organisasi, perencanaan, mengatur usaha, pemasaran, dan faktor administrasi. Yang ketiga, perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pemasaran merupakan hal penting dalam kegiatan usaha, karena dengan kelancaran pemasaran atau pendistribusian produk ke tangan konsumen, usaha tersebut dapat berjalan terus-menerus. Untuk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dapat dipasarkan di galeri, sanggar, atau tempat wisata tergantung dari objek wisatanya. Selain itu, ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha, antara lain penjualan personal, iklan, promosi penjualan, publikasi, sponsorship, dan komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Jadi kesimpulan dari video ini, yang pertama, mulailah dari diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Jika diri sendiri udah bisa, cobalah ajak orang lain untuk mengikutinya juga. Karena ini dampaknya bukan untuk per orang, tapi buat semuanya. Yang kedua, daripada kita membuang sampah, daripada sampah itu tidak terpakai, lebih baik kita ubah sampah tersebut menjadi sebuah kerajinan yang menarik. Kalaupun itu bisa dijual, menjadikan keuntungan, kenapa tidak? Selain itu, jika kita mau membuat wirausaha di bidang ini, jangan lupa untuk merencanakan sesuatu itu dengan matang. Direncanakan dulu terlebih dahulu apa-apa yang harus dibutuhkan ke depan, karena biar nanti hasilnya itu teratur, hasilnya akan memuaskan. Ya, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini, dan materi selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya ya. Terima kasih yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di subscribe, nyalain lonceng, like, comment.